Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Pertama, puji dan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita semua bisa berkumpul di malam hari yang cerah ini, dan juga salawat dan salam kita bersama Rasulullah. Terima kasih buat Bang Edi Mandi, CPSI yang sudah membantu mengerik salah-salahnya acara sore hari ini. Juga kedatangan dari rekan-rekan senior saya, Bang Mani, Bang Dion, dan juga kawan-kawan dari pengurus Majalengka, juga bahkan dari Expo Kabupaten Subang juga ada di sini. Kawan-kawan, pertemuan kali ini tujuannya sebenarnya adalah pertama perkenalan silaturahmi, karena kita semua adalah satu, kita adalah kelas pekerja, kita adalah kelas pekerja. Kalau kawan-kawan semua mungkin sudah tahu ya slogannya, buruh bersatu, tak bisa dikalahkan. buruh bersatu, Tak bisa dikalahkan. buruh bersatu tak bisa dikalahkan ya. Jadi sayangnya itu baru slogan. Kenapa partai buruh ini ada? Karena kita ternyata dikalahkan oleh munculnya undang-undang omnibus law, munculnya undang-undang cipta kerja yang khususnya klaster ketenaga kerjaan banyak menguntungkan pengusaha dan merugikan kaum pekerja. Tadi kawan-kawan sudah terima flyer yang dibagikan, mudah-mudahan semua sudah terima masing-masing dan baca ya, bahwa mungkin saya akan cerita sedikit bahwa partai buruh ini didirikan adalah untuk menentang omnibus. Penyebab utamanya kita akhirnya sepakat untuk membentuk atau menghidupkan kembali partai buruh adalah karena keluarnya omnibus. Partai buruh bukan partai baru di Indonesia. Partai buruh itu sudah ada sejak tahun 2002 ya, didirikan oleh SPSI, almarhum Kartono Pahan. Sudah pernah ikut pemilu 2004, 2009, tapi memang keuntungan belum berpihak pada partai buruh karena waktu itu pemilihnya jumlahnya di bawah 1%, jadi disebut-sebut dulu Partai Partai Kaum. Kemudian tidak aktif 2010, 2014 tidak ikut, 2019 tidak ikut. Baru kemudian kita hidupkan kembali tahun 2021 lewat Kongres di Jakarta. Dan kali ini Partai Buruh terdiri dari 11 unsur. 11 unsur serikat pekerja dan beberapa konfederasi besar serikat pekerja, serikat buruh di Indonesia. Jadi ada Partai Buruh Lama, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Pahan, Konfederasi SPI Saya Timbal yang saat ini sekarang saya juga menjadi presiden Partai Buruh, Konfederasi SPSI Digani, Konfederasi Buruh Indonesia dalam Syakoi, kemudian saya Indonesia Kelaswiran, tenaga kerja honorer, Pak Supriyadi, terus kemudian ada SPKF, Sunandar, terus kemudian ada Farkas Reformasi, Inggris, dan lain-lain. Kenapa Partai Buruh ini dihidupkan kembali? Karena Partai Buruh yang sekarang ini kita ingin maju, kita tidak hanya ingin demo di jalanan. Ya, kawan-kawan mungkin tahu kalau kita sudah di jalanan mungkin sudah, saya mungkin sudah 20 tahun, Bang Iqbal dan ini senior-senior saya sudah 30 tahun di jalanan. Tapi apa yang dihasilkan saat ini sayangnya belum ada satupun produk undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah dan juga parlemen yang berhasil kita ubah. Ya, ada beberapa yang mungkin dicabut, tapi pada pelaksanaannya akhirnya kembali lagi seperti yang diinginkan oleh penguasa. Seperti kawan-kawan tahu semua ya, saat ini parlemen itu diisi oleh 60% pengusaha. Jadi setiap produk yang diterbitkan oleh DPR, oleh parlemen, kita sudah bisa lihat, kita sudah bisa tebak bahwa isinya akan menguntungkan. Itu sebabnya Partai Buruh kali ini ikut dalam pemilu. Itu bukan hanya untuk ikut-ikutan monitor pemilu, tapi kita ikut pemilu. Jadi
kita ikut pemilu untuk ikut menentukan arah kebijakan dari pemerintahan kita, terutama yang menyangkut kaum pekerja dan kawan-kawan semua. Di dalam flyer yang tadi disebutkan ini, kalau kawan-kawan masih ragu atau bertanya sebenarnya siapa aja mau kelas pekerja dan kelas buruh, kita bisa lihat bahwa semua yang masih bekerja, yang masih menerima upah itu adalah kelas pekerja dan kelas buruh. Ya, we are the working class. Kita semua kelas pekerja. Buruh pabrik, buruh kantor, buruh perempuan, petani, nelayan, buruh honorer, buruh migran, TKW, pedagang pasar, tukang becak, PKL, pedagang asongan, UMKM, travel marketing, masyarakat desa, miskin kota, pekerja rumah tangga, rakyat jelata, jalan PRT, pekerja maritim, pelaut, sopir angkot, truk, bus, ojek online, semua adalah kelas pekerja, kelas buruh yang saat ini punya harapan besar terhadap partai buruh. Kenapa? Karena partai lainnya, dan juga kita siap untuk bertarung di parlemen untuk menggolkan atau memenangkan tuntutan kita selama ini. Saat ini partai buruh memang adalah partai baru. Kita baru hidup kembali sejak Kongres tahun 2021. Tetapi kita sangat optimis bahwa kita bisa memenangkan pemilu tahun 2024. Kenapa kawan-kawan? Karena gini, berdasarkan data yang ada, jumlah kelas pekerja formal dan informal di Indonesia jumlah itu ada 140 juta. Ya, 40% itu pekerja formal, 60% itu pekerja non formal. Dari 40% yang pekerja formal, ya termasuk kita semua karyawan yang terikat dengan PKWT atau PKWT dan PKWT, itu berarti jumlahnya 40% dari 140 sekitar 56 juta. Ya, kita tahu bahwa parlemen threshold adalah 4% sekitar 5,6 juta atau 6 juta. Jadi sebenarnya kalau kelas pekerja dan kelas buruh semuanya sudah bersatu memenangkan partai buruh pemilu, insya Allah kita bisa lolos parlemen threshold dan bisa menempatkan wakil-wakil kita di Senayan, di provinsi maupun di kabupaten kota. Tapi kenyataannya saat ini kawan-kawan kita masih berusaha untuk meyakinkan, mensosialisasikan, mengkonsolidasikan seluruh kelas pekerja, kelas buruh, petani dan nelayan yang ada di seluruh Indonesia, ya, khususnya di Jawa Barat dan khususnya lagi di SMS, di wilayah SMS, Subang, Majalengka, Sumedang, bahwa partai buruh adalah satu-satunya partai yang bisa membawa aspirasi kawan-kawan sekalian, semua kelas pekerja dan kelas buruh untuk kita bahas, untuk kita menangkan di parlemen nanti. Ya kawan-kawan, tujuannya partai buruh itu pada prinsipnya adalah hanya ada 3. Bisa dilihat dari logonya partai buruh, yaitu ada gambar padi dengan 3 daun. Kemudian juga ada 33 butir. 33 butir itu melambangkan sila ke-33 dari Undang-Undang Dasar 45, yang artinya seluruh kekayaan alam akan digunakan, kekayaan alam yang ada di Indonesia akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, visi dari partai buruh adalah negara sejahtera atau welfare state. Karena partai buruh adalah satu-satunya partai di Indonesia yang punya afiliasi dengan seluruh partai buruh atau labor party di seluruh dunia. Jadi welfare state itu adalah atau negara sejahtera kalau di luar partai buruh itu adalah visi dari partai buruh, dan tujuannya adalah sesuai dengan sila kedua kemanusiaan dan beradab dan sila kelima keadilan sosial dan